Halo Sobat Dolan, balik lagi di channel Kampung Dolan. Kali ini kita mau ajak kalian untuk flashback ke salah satu perjalanan paling berkesan, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 2019. Kami berkesempatan untuk mendampingi siswa-siswi hebat dari SMK Al-Madani Kepil untuk sebuah misi besar, yaitu kunjungan industri sekaligus menaklukkan Pulau Dewata Bali. Dengan semangat yang membara, perjalanan kita dimulai dari halaman SMK Al-Madani Kepil, diantar oleh armada bus pariwisata Teguh Muda yang siap membawa kami melintasi pulau. Tujuan pertama kita bukan langsung liburan ya, kita mampir dulu ke kota pelajar Yogyakarta untuk menimba ilmu. Ini dia inti dari kunjungan industri. Anak-anak jurusan rekayasa perangkat lunak belajar langsung tentang dunia robotik di Proaktif, suatu tempat keren di Bantul yang menjadi pusat pelatihan robotika dan merakit robot untuk anak-anak hingga pemrograman mikrokontroler Arduino yang kompleks. Sementara itu, jurusan TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor mendalami seluk-beluk mesin di AHAS, dan anak-anak akuntansi melihat langsung dunia perbankan syariah di Bank Muamalat Yogyakarta. Setelah otak terisi penuh dengan ilmu baru, saatnya mengisi perut. Pemberhentian kita selanjutnya adalah rumah makan Sendang Ayu yang berlokasi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Di sini kita isi amunisi dan kumpulkan energi sebelum melanjutkan perjalanan panjang ke arah timur. Perjalanan darat yang sesungguhnya dimulai. Kita masuk tol lewat Boyolali, membelah padatnya jalur lintas Jawa. Sempat istirahat sejenak di rest area untuk meluruskan pinggang, lalu malam mulai menjelang dan perut kembali memanggil. Selamat sore, kami dari perwakilan SMK Al-Madani sekarang mau perjalanan menuju ke Bali. Sebelumnya kita akan makan sore dulu di rumah makan yang berada di Ngawi. Ayo setas perut kami lempar. Kita berhenti untuk makan malam dan meluruskan kaki di rumah makan Kurnia Jawa Timur yang berlokasi di Paron, Ngawi, sebuah tempat persinggahan favorit para pelancong yang melintasi jalur ini. Sekitar pukul 8 malam, perjalanan kita memiliki satu agenda yang sangat spesial dan menenangkan jiwa. Kita tiba di Jombang untuk berziarah ke makam salah satu tokoh besar bangsa, sang guru bangsa, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih akrab disapa Gus Dur. Sebuah momen hening untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasa beliau. Perjalanan semalam suntuk membawa kita hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Tepat saat adzan subuh berkumandang, kita tiba di Masjid Besar Baitur Rahman di Wongsorejo untuk menunaikan ibadah. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Pukul setengah 6 pagi, tanggal 1 Oktober 2019, bus Teguh Muda yang kita tumpangi sudah antri di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Ketapang. Sebentar lagi kita akan menaiki kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali. Oke, sekarang kita mau menaiki kapal. Pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, pintu raksasa kapal feri terbuka. Ada sebuah keseruan tersendiri melihat bus-bus besar seperti bus kita ini dengan lincahnya bermanuver masuk satu persatu ke dalam perut kapal. Setelah bus terparkir aman, petualangan sesungguhnya di atas laut dimulai. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di kapal feri, perjalanan menuju ke Pulau Bali. Lihatlah lautnya yang sangat indah, pemandangannya yang indah sekali.
kita perjalanan sekitar 1-2 jam. Kita semua naik ke dek penumpang dan tentu saja langsung menuju ke dek paling atas. Di sanalah semilir angin laut yang segar langsung menyambut wajah kita, menghapus sisa-sisa kantuk perjalanan semalam. Dan inilah momennya dengan suara klakson yang membahana kapal perlahan menjauh dari dermaga. Dada Pulau Jawa, pemandangan pelabuhan yang perlahan mengecil, berpadu dengan birunya Selat Bali dan gagahnya Gunung Raung di kejauhan, benar-benar membayar lunas perjalanan panjang kita. Hanya butuh sekitar 1 jam, tapi rasanya setiap menit di atas kapal ini adalah sebuah pengalaman. Hingga akhirnya daratan baru mulai terlihat. Saat-saat menegangkan dimulai ketika kapal raksasa ini bermanuver mendekati perlahan ke pelabuhan Gilimanuk. Dan dung, kapal pun bersandar dengan sempurna. Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, kita akhirnya menginjakkan kaki di Pulau Dewata, Bali. Dan sekarang kita sudah sampai di Bali. Kesan pertama memasuki Bali ini benar-benar liar. Liar dalam arti sebenarnya. Kita langsung disambut oleh kawasan kera yang santai nongkrong di pinggir jalan kawasan Taman Nasional Bali Barat. Dan selamat datang di Bali. Petualangan kita di Pulau Dewata dimulai. Tujuan pertama kita adalah salah satu ikon paling magis di Bali. Selamat datang di Pura Luhur Tanah Lot yang berlokasi di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Hai teman-teman, hari ini kita mempunyai kesempatan untuk berkunjung di Pantai Tanah Lot Bali. Seperti apa sih Tanah Lot itu? Mari kita lihat. Begitu kita tiba, kita langsung disambut oleh sebuah candi bentar atau gapura megah yang dijaga oleh 2 patung 2 rapala. Patung penjaga gerbang berwujud raksasa ini seolah menjadi gerbang menuju dunia lain yang penuh pesona. Dari sini mata kita langsung tertuju pada pemandangan utamanya. Pura dengan arsitektur unik yang berdiri kokoh di atas batu karang di tengah laut. Sebuah mahakarya alam dan spiritual yang luar biasa dengan debur ombak Samudra Hindia menjadi musik latarnya. Saat air surut, sebuah jalan setapak terbuka, mengundang kita untuk mendekat dan merasakan aura sakralnya. Dari gemuruh ombak, kita beralih ke bisikan hutan. Perjalanan membawa kita masuk lebih dalam ke jantung Pulau Bali, tepatnya ke Desa Sangeh di Kabupaten Badung. Selamat datang di Alas Kedaton, Kerajaan Para Kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari SMK Al-Madani Kepil mendapatkan kesempatan untuk berjalan-jalan lagi di Bali, yaitu tepatnya di Alas Pala Sangeh Monkey Forest. Penasaran seperti apa di dalamnya? Mari kita lihat. Begitu tiba, kita langsung disambut oleh sebuah patung raksasa yang sangat ikonik. Patung ini menggambarkan adegan dari epos Ramayana, di mana sang raksasa Kumbakarna dikelilingi oleh patung-patung kera kecil. Di sepanjang jalan setapak, patung-patung kera dari batu dengan berbagai pose seolah menyambut kedatangan kita sebelum kita bertemu dengan penghuni aslinya. Di bawah naungan pohon-pohon pala raksasa yang usianya ratusan tahun, ratusan kera ekor panjang ini hidup bebas. Mereka bukan sekedar penghuni, tapi penjaga setia dari pura-pura tua yang ada di dalam hutan ini, seperti Pura Tirta dan Pura Melanting. Yang paling unik di sini adalah keberadaan Pura Batan Pole yang dikenal karena adanya pohon lanang wadon, sepasang pohon yang dipercaya sebagai pohon laki-laki dan perempuan. Rasakan sensasi berjalan di jalur yang rindang ini ditemani dengan tatapan mata para primata yang penasaran.
Sore harinya, petualangan kita berubah menjadi sebuah panggung mistis. Gamelan Bali mulai bertalu-talu, membangkitkan energi purba. Di sebuah panggung di kawasan Batu Bulan, kita terhanyut dalam pertunjukan epik tari barong. Ini bukan sekedar tarian, sobat. Ini adalah narasi abadi tentang pertarungan antara kebaikan yang diwakili barong yang megah melawan kejahatan dalam wujud rangda yang menyeramkan. Setiap gerakannya, setiap ekspresinya membawa kita masuk ke dalam mitologi Bali yang kaya dan memukau. Setelah pertunjukan yang menguras emosi, malam pun tiba dan perut mulai keroncongan. Kita mampir ke salah satu pusat oleh-oleh terkenal, Cening Bagus. Di sini kita tidak hanya makan malam untuk mengisi tenaga, tapi juga langsung berburu buah tangan di surganya oleh-oleh khas Bali. Tempatnya ini benar-benar lengkap, mata kita dimanjakan dengan lorong-lorong yang penuh dengan aneka kerajinan. Mulai dari lukisan-lukisan indah dengan berbagai gaya, ukiran kayu dan topeng-topeng artistik, hingga pernak-pernik kecil seperti gantungan kunci dan pajangan unik. Setelah puas berbelanja, kita kembali ke bus untuk menuju hotel dan beristirahat. Fajar baru di hari kedua menyapa. Kali ini petualangan kita bernuansa sejarah. Kita tiba di sebuah kawasan lapang dan hijau seluas 14 hektar di jantung kota Denpasar. Inilah lapangan Puputan Renon, tempat berdirinya Monumen Bajra Sandi yang beralamat di Jalan Raya Puputan nomor 142. Dari luar, arsitektur bangunannya yang megah langsung mencuri perhatian. Monumen ini dirancang menyerupai genta atau lonceng suci pendeta Hindu, penuh dengan ukiran-ukiran khas Bali yang detail dan artistik. Di bagian dasarnya terdapat sebuah kolam yang disebut Puser Tasik yang dihuni oleh puluhan ikan koi berwarna-warni, menambah ketenangan dan keindahan tempat ini. Memasuki bangunan utama, kita seolah diajak menembus lorong waktu. Monumen ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berisi ruang pameran dan perpustakaan. Naik ke lantai 2 kita akan menemukan 33 diorama yang menggambarkan sejarah perjalanan rakyat Bali dari masa prasejarah, era kerajaan hingga masa perjuangan merebut kemerdekaan. Dan puncaknya kita menaiki tangga melingkar menuju lantai teratas. Dari ruang puncak ini kita disuguhi pemandangan 360 derajat yang spektakuler. Seluruh lapangan hijau Renon dan landscape kota Denpasar terhampar indah di bawah kaki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berjalan-jalan lagi di Bali, yaitu tepatnya di Bajra Sandi, salah satu museum yang ada di Bali yang menceritakan sejarah kerajaan Bali melawan Belanda pada masanya. Sekarang kita sudah berada di puncaknya Bajra Sandi. Di sini kita dapat melihat betapa indahnya kota Denpasar Bali. Dari sini semuanya yang sangat terlihat, dari alun-alunnya yang begitu bagus dengan banyaknya candi-candi yang membuat mata kita terpesona untuk melihatnya. Setelah menyerap semangat perjuangan, saatnya memacu adrenalin. Kita meluncur di atas tol Bali Mandara. Jalan tol pertama di Indonesia yang membentang gagah di atas laut menuju surga para pecinta olahraga air, Tanjung Benoa. Di pesisir kota selatan ini, laut yang tenang seolah memanggil kita untuk bermain. Banana boat, jet ski, parasailing, semua ada untuk menantang nyalimu. Tapi petualangan kita nggak berhenti di situ. Kita tinggalkan sejenak keramaian, naik ke atas glass button boat, mengintip taman karang di bawah kaki kita menuju sebuah pulau konservasi yang istimewa, yaitu Turtle Island.
sini kita bukan hanya melihat tapi juga belajar, bertemu langsung dengan para penyu dari yang masih tuki hingga yang dewasa. Merasakan kebahagiaan sederhana saat bisa menyentuh dan berfoto dengan makhluk-makhluk anggun ini. Tapi ternyata pulau ini bukan cuma tentang penyu. Tempat ini lebih mirip seperti kebun binatang mini. Kita juga bisa berinteraksi dengan hewan-hewan eksotis lainnya, seperti berfoto dengan ular piton yang jinak, mengelus iguana raksasa, dan melihat dari dekat burung rangkong, ayam mutiara, bahkan kelelawar. Benar-benar paket lengkap. Hari baik. Yang ketiga harus ada biaya. Dari serunya bermain air, kita beralih ke mahakarya alam yang tersembunyi. Perjalanan kita sekarang adalah melewati jalanan yang membelah tebing-tebing kapur raksasa, sebuah pengalaman yang luar biasa. Dari salah satu tebingnya yang tinggi, kita bisa melihat tulisan raksasa Pantai Pandawa yang ikonik menyambut kedatangan kita. Di sepanjang sisi jalan, di dalam goa-goa atau ceruk yang dipahat megah di dinding tebing, berdiri gagah patung-patung Pandawa 5, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, bersama dengan Ibu Kunti. Melewati para ksatria penjaga ini, barulah surga yang sesungguhnya terungkap. Inilah dia Pantai Pandawa. Hamparan pasir putih yang lembut dan gradasi air laut biru toska yang menenangkan, benar-benar pantai rahasia di balik tebing. Belum puas? Tenang, tak jauh dari sana ada permata lainnya yang menunggu. Kita menuju Pantai Melasti. Saat tiba, kita langsung disambut oleh gapura-gapura unik yang megah dan sebuah patung tokoh pewayangan yang berwarna putih yang menjulang tinggi, seolah memberkati lautan di hadapannya. Pantai ini punya pasir seputih tepung dan air sejernih kristal, tapi daya tarik utamanya muncul saat sore menjelang malam. Menikmati momen matahari terbenam adalah pengalaman magis. Sang surya perlahan turun di antara celah tebing-tebing kapur yang gagah, menciptakan siluet dan warna langit yang dramatis. Ini adalah cara sempurna untuk menutup hari petualangan kita. Setelah puas menikmati keindahan ini, barulah kita kembali ke hotel untuk memulihkan tenaga. Sebagai pamungkas petualangan kita di Bali, kita meninggalkan panasnya pesisir dan naik menuju kesejukan pegunungan. Selamat datang di Bedugul. Di dataran tinggi Tabanan, udaranya langsung terasa segar dan pemandangannya berubah drastis menjadi hijau dan subur. Di sini kita menemukan sebuah tempat ibadah yang unik dan megah, Masjid Besar Al-Hidayah. Dengan arsitektur yang memukau dan ornamen khas, masjid ini berdiri anggun dengan latar belakang danau beratan yang tenang. Sebuah pemandangan yang jarang kita temui, perpaduan harmonis antara keindahan alam dan kemegahan spiritual. Dari area sekitar masjid, kita juga bisa menikmati danau beratan yang tenang seperti cermin raksasa. Dan di atasnya seolah mengambang dengan anggun berdiri pura ulun Danu Beratan. Pemandangan ini ikonik, sebuah simfoni sempurna antara alam dan spiritual. Sambil menikmati makan siang dengan panorama danau yang menenangkan, kita meresapi setiap detik terakhir kita di Pulau Dewata yang magis ini. Dengan hati yang berat namun penuh kenangan, saatnya kita mengucapkan selamat tinggal pada Bali dan memulai perjalanan pulang. Sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, bus kita kembali memasuki perut kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk. Berbeda dengan saat berangkat, penyeberangan kali ini diselimuti kegelapan malam. Sayangnya kamera kami tidak bisa merekam banyak momen, namun suasana hening di atas dek kapal menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan semua kenangan indah selama di Bali. 1 jam kemudian kita pun tiba kembali di tanah Jawa. Perut yang mulai lapar membawa kita untuk makan malam di Resto Kitchen Centuria, Banyuwangi. Sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, kita mulai makan malam. Perjalanan panjang di tol Trans Jawa kembali kita tempuh
Dini hari kita beristirahat sejenak di rest area KM 575A di ruas tol Solongawi. Dan akhirnya setelah perjalanan luar biasa selama 5 hari melintasi ribuan kilometer dan lautan kenangan, pada hari Jumat 4 Oktober 2019 pukul 11.25 siang hari kita tiba kembali dengan selamat di titik awal di SMK Al-Madani. Wajah-wajah lelah tapi penuh dengan senyum dan ceria. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang liburan tapi juga belajar, juga tentang persahabatan dan tentang mengenal Indonesia lebih dekat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan epik kami bersama SMK Al-Madani Kepil. Kalian punya pengalaman study tour yang seru juga? Coba deh ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kampung Dolan. Dan sampai jumpa di petualangan dolan selanjutnya. Ciao!